Gempa magnitudo 7,7 di NTT berpusat di Kabupaten Nagekeo. Untuk kondisi terkini di sana, kita telah terhubung melalui sambungan telepon dengan Wakil Bupati Nagekeo, Gonzalo Gratianus Mugasada. Selamat siang, Pak Gonzalo. Bagaimana kondisi terkini di Nagekeo dan apakah sudah ada data jumlah korban yang dilaporkan di sana? Baik, terima kasih. Saya Pak Gonzalo, sepertinya suaranya terputus, Bapak. Baik, sepertinya masih terkendala komunikasi dengan Wakil Bupati Nagekeo, Bapak Gonzalo Gratianus Mugasada. Dan informasi yang kami dapatkan memang hingga saat ini tadi Kapolda Nusa Tenggara Timur menyampaikan ada 5 orang korban meninggal dunia, yang tercatat 2 orang di Kabupaten Sika, sementara itu 3 orang lainnya di Kabupaten Manggarai. Sementara itu untuk korban lainnya yang mengalami luka-luka langsung dibawa menuju ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan. Sementara itu, bantuan juga terus diupayakan untuk sampai kepada korban atau warga yang terdampak gempa di sejumlah wilayah di NTT. Kami akan coba menghubungi kembali Wakil Bupati Nagekeo, Bapak Gonzalo Gratianus Mugasada. Selamat siang, Pak Gonzalo. Apakah bisa? Baik, Bapak, bagaimana kondisi terkini di Nagekeo, Pak? Dan apakah Anda sudah mendapatkan laporan terkait dengan data jumlah korban? baik. Pertama saya Wakil Bupati Nagekeo. Ya, ingin saya laporkan bahwa terkonfirmasi pusat gempa itu ada di Nagekeo dengan 7,7 skala Richter. Ya, kemudian setelah beberapa jam setelah kejadian kita baru mulai terkonfirmasi secara sporadis. Kemudian kita memutuskan untuk memberi prioritas terlebih dahulu terhadap fasilitas kesehatan. Sehingga saya sekarang berada di Rumah Sakit Umum Air Ramo dengan begitu banyak pasien. Pasien itu harus dievakuasi keluar dari ruangan untuk menjaga keselamatan reruntuhan. Dan kita terbantu dengan teman-teman dari TNI dan Polri, sehingga sampai dengan saat ini pendataan tentang korban itu tidak bisa dilakukan. Ya, belum bisa dilakukan. Kita memberi prioritas pertama dulu untuk fasilitas-fasilitas kesehatan. Korban jiwa terkonfirmasi secara sporadis itu ada fasilitas kesehatan. 1 di Kecamatan Bawah itu 1 meninggal dunia, tapi yang lainnya sampai dengan saat ini belum terkonfirmasi. Tim sedang turun ke masing-masing fasilitas kesehatan dengan beberapa titik kumpul. Masyarakat semua sudah diarahkan ke dataran tinggi, sudah dilakukan mobilisasi, tinggal tindak lanjut untuk membuat tenda-tenda. Oke, untuk sementara. Baik, Pak Wakil Bupati, saat ini yang tercatat begitu ya, ada 1 korban meninggal dunia ya, Pak ya, dan Anda katakan saat ini Anda berada di rumah sakit, dan seperti apa pantauan di sana, Pak? Gedungnya seperti apa? Apakah juga terdampak retak mungkin begitu, Pak? Iya, kalau hampir semua fasilitas pemerintah, kantor pemerintah, fasilitas-fasilitas umum maupun swasta, rumah penduduk itu kerusakannya sudah secara sporadis itu beredar di medsos dan lain-lain, itu ya bisa diambil kesimpulan kerusakannya cukup parah. Tapi bagi kita yang diselamatkan ini adalah sejujurnya manusianya dulu. Sehingga pendataan tentang gedung-gedung pemerintah banyak. Ya, yang itu rumah sakit sendiri ini juga ada kerusakan gedung dan lain-lain. Saat ini TNI sudah bantu dengan tenda, ada kurang lebih sekitar 5 unit. Ya, tinggal kami tindak lanjuti dengan makanan siap saji. Kemudian ada beberapa pasien yang harus dilakukan saat ini juga walaupun di luar, yaitu melahirkan, kemudian operasi dan lain-lain. Baik, setelah terjadi gempa dengan magnitudo 7,7 pada pagi hari tadi begitu ya Pak Wakil Bupati, apakah Anda juga memantau terjadi gempa susulan yang terjadi, dan terakhir terjadi Anda rasakan pukul berapa Pak Wakil Bupati? Susulan ini dia masih terjadi beberapa kali, kira-kira 3 menit yang lalu itu masih ada guncangan, mungkin dengan skala kecil 3 sampai 3, begitu, tapi dia masih terus